Tapi lebih banyak lagi orang yang pilek rata-rata agak pendiam. Oh. Ya, ada ciri-ciri tertentu lah istilahnya. Jadi kayak orang yang kena skizofrenia, orangnya itu menyendiri kayak begitu. Seneng ngalamun, mikir sendiri ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tuh. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan membahas satu penyakit yang banyak sekali terjadi di sekitar kita, mungkin di keluarga kita juga terjadi. Nah, Pak Ustadz, mengenai pilek nih Pak Ustadz, ini kan penyakit yang memang mudah sekali terjangkit itu ya. Kadang-kadang ada juga pilek yang terus-terusan menaun, itu enggak ada apa-apa, cuaca normal, tapi tetap aja pilek menaun seperti itu. Nah, itu kira-kira disebabkan oleh akhlak yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Biasanya pilek itu kan keluar cairan di hidung terus-menerus. Nah, cairan itu mirip seperti radiator kalau di mobil. Jadi cairan itu fungsinya meredam panas. Meredam panas. Nah, kalau di hidung itu keluar cairan terus berarti di daerah hidung, mata itu berarti panas. Daerah situ itu panas. Nah, panas itu karena apa? Nah, ini baru kita olah. Itu yang kita namakan pilek. Dikasih obat yang nggak sembuh, di ini juga nggak sembuh. Ya akhirnya kalau ke dokter, dokternya jengkel, itu sinus itu udah dioperasi aja, dioperasi ya pilek masih aja seperti itu. Nah, saya mencoba memberikan gambaran tentang akhlak-akhlak yang baik yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk setiap harinya kita kerjakan. Ya berhubungan dengan pilek ada. Jadi pilek itu berhubungan dengan hidung, berhubungan dengan mata, berhubungan dengan otak depan untuk berpikir. Mata itu melihat, hidung itu untuk menarik udara sekitarnya, berarti mata melihat daerah sekitar. Otak berpikir. Nah, jadi seseorang itu boleh melihat sekitarnya, dipikirin itu boleh. Yang tidak boleh adalah melihat di sekitarnya, dipikirin emosi. Sepaneng, tidak ada solusi, emosi walaupun emosinya diem. Nah, itu yang akan menjadikan pilek terus-menerus. Jadi panas di daerah mata, otak depan, hidung. Itu insya Allah air akan keluar terus di titik-titik itu. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ini lingkungan dekat, mata melihat, ini berpikir. Kemudian ada emosi di lingkungan. Kalau umpamanya HJJ umpamanya, pilek setiap hari aja pilek. Yaitu tandanya bahwa di sekitarnya HJJ itu menjadikan HJJ itu mikir, sepaneng, dan emosi, walaupun nggak harus marah beneran ya. Tapi nanti kalau memang itu tersulut ya marah beneran gitu. Apa yang dilihat? Apa yang dia lihat sebenarnya. Nah, itu ketahuan nanti siapapun orang itu insya Allah kalau pilek itu memang begitu. Dia sepaneng dengan berpikir. Entah mikirin ekonominya, entah mikirin istrinya, entah mikirin anaknya, entah mikirin orang tuanya, dia pikirin terus setiap harinya itu. Kemudian ada jengkel, karena apa? Jengkel, ekonominya kurang, dia sudah berusaha, nggak pernah berhasil, umpama. Sehingga menjadi jengkel. Ini umpamanya kalau mikirin istrinya itu
hobinya belanja, mulu dikasih tahu nggak bisa, malah berani. Ya, dia mikir istrinya. Kan gitu. Akhirnya nggak ketemu-ketemu, dinasihatin malah berani, gitu. Malah pintunya ditutup, nggak boleh masuk. Kan gitu ada kayak gitu ya. Itu istri-istri berani ya seperti itu. Walaupun nggak taunya suaminya ditutup, nakal jadi Kebetulan ditutup. jadi, Tapi tetap pilek gitu. kalau itu mah memang sudah benar pintunya ditutup kalau itu ya. Jadi ada yang di sekitarnya yang dilihat, dia lihat, kemudian dia pikirin, dia mencoba berpikir, nggak ketemu solusinya, mikir aja, kemudian ada kejengkelan. Insya Allah itu pilek. Insya Allah Biasanya itu. orangnya pendiam atau tidak tuh Ustaz? Tergantung orang yang kecenderungan mudah pilek itu yang agak pendiam ya. Agak pendiam, banyak diem karena dia banyak menggunakan otaknya. Tapi kalau orang yang banyak ngomong ya bisa pilek. Karena nggak taunya omongan ini juga menjawab apa yang dia lihat gitu. Oh gitu. Jadi apa yang dia lihat itu diomongin aja terus-menerus. Sehingga juga sama otaknya juga panas. Lah wong siapa orang ngomong dia langsung ngomong ikutan. Lah kan jadi pinter jadi apa aja disaut semuanya. Dia pilek juga, ngok, serat, ya begitu. Lihat apa aja komen negatif. Iya, bukan hanya negatif, komen aja dia pokoknya menggebu. Ya, umpamanya Haji C. Ini Haji C aja dulu ya. Iya. Haji C itu kalau enteng-enteng aja. Hari-hari dengan teman-teman kantor itu komen, ini komen, itu komen, itu pasti serat gitu. Iya. Itu. Apa-apa dipikirin gitu loh, dikomenin. Dengan teman-teman kerja ngomong, ini dengan ini kurang ngomong, dengan yang di parkiran ngomong, nanti lihat ada orang nembak ngomong padahal nggak ngerti juga gitu loh. itu kan ngomong yang Itu namanya ringan lidah. sama. Itu kan otaknya main, mata lihat kemudian ngomong ya, itu kan nasofaring di titik-titik itu. Hidung itu di sekitarnya, ya sudah dia akan serat aja. Umpama seperti itu. Padahal pilek itu kan selain napas agak terganggu karena tersumbat oleh lendir atau cairan di hidung, juga kepala bisa pusing itu Ustaz. Lah kepala pusing itu kan karena memang cara mikirnya kan ruwet sih. Kalau mikirnya santai kayak Haji C, ini yang Haji C santai nih. Ya enggak pusing, ya ringan. Jadi walaupun ini yang santai nih, umpamanya Haji C itu didera, punya istri itu umpama ini sih ya, punya istri itu udah jengkelin, nyuruh mulu. Yang di TV itu jengkelin ya pokoknya begitulah. Punya istri itu udah jengkelin, kemudian nyuruh mulu, kemudian selalu ngajak keluar, kemudian macam-macam. itu satu kata, bos. Iya, istri jadi bos lah istilahnya ya. Tapi Haji C itu ngerti kalau istri yang seperti ini kalau saya ladenin, saya mati duluan nih kan gitu nih. Jadi diemin aja. Akhirnya dibiarin sama Haji C, nggak terlalu dipikirin, ya nggak pilek. Insya Allah nggak pilek. Padahal itu kalau kayak Huri dapat istri seperti itu, itu serat. Walaupun kadang-kadang Tung itu ya istrinya nggak ngapa-ngapain, dia serat berarti nggak dengan istrinya. Oh iya. Lingkungan. Dulu saya pemilek berat. Pemilek berat ya. Dulu berat ya itu ya. Iya, seperti itu di lingkungan itu komen, mikir, pokoknya macam-macam diurus, dipikirin pokoknya. Kayak presiden. Presiden kan semuanya dipikirin. Saya kayak presiden seperti itu. Nah, itu jangan, kalau ingin sembuh ditata cara berpikir itu, ditata. Jadi yang memang itu untuk diri kita ya kita pikirin, kalau enggak ya didengerin aja. Nggak usah komen. Kalau memang ada sesuatu masalah kita nggak tahu, dengerin aja. Kalau ada masalah kita tahu, kalau nggak ditanyain dengerin aja, kan gitu. Kecuali ditanyain, nah baru kalau ditanyain berarti itu petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita memberikan masukan di persoalan tersebut. Kalau komennya di hati gimana Ustaz? Ya nggak usah komen, biasa aja.
dengerin aja biasa. Akibatnya maksudnya? Nah, nanti skiso lama-lama ada yang ngomong nanti di dada. Kan skiso nanti. Kok di dada saya ada yang ngomong-ngomong sama saya? Itu jenenge Tapi skiso. sapinya diajak ngomong ya dia nyaut. Dan jin yang ngajak ngomong kan sama aja. Seperti itu sih. Komen di hati ya. Iya, komen di hati. Istilah baru itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi belajar untuk menata cara melihat, cara bicara, cara berpikir. Ditata aja, kalau ada persoalan itu kecil ya dianggap kecil. Persoalan itu menengah masalahnya ya dianggap kecil. Persoalan itu besar ya dianggap kecil. Kan dianggap kecil itu kan bisa macam-macam. Bisa memang dia itu bijak sehingga tahu bahwa oh ini masalah tetap saya serahkan sama Allah Ta'ala, kecil akhirnya. Tapi bisa aja semua masalah dianggap kecil, karena apa? Dia nggak dengar ada masalah. Oh, iya. Oh, Ji. Kan nggak dengar jadi masalah, kan akhirnya masalah gede itu kecil aja di depan dia gitu. Gitu sih, paham sih? Oh, dia Kepalanya bikin besar pikirannya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau ingin pileknya itu hilang, insya Allah cara berpikirnya diatur. Diatur aja nggak apa-apa. Itu memanage nafsu-nafsu kita. Nafsu yang mana? Melihat, mikir sepaneng, komen. Nah itu kan nafsu sebenarnya. Tapi kalau melihat, mikir sedikit, nggak usah sepaneng. Kalau nggak ditanyain, nggak usah ngomong. Itu kan pencegahannya, Ustaz. Kalau pengobatannya Mohon ampun di titik itu tadi. Titik mana? Di mana dia lihat di sekitarnya, hidung itu menghirup udara sekitar, kemudian dia pikirin, kemudian ada kejengkelan. Nah, itu dimohonkan ampunan. Doanya gimana ya? Ringan aja. Ya Allah, jika pilekku ini disebabkan karena jika aku melihat, mendengar, boleh ya, di telinga itu ngikutin nasofaring. Jika aku melihat, mendengar sesuatu di sekitarku, kemudian aku berpikir sepaneng, kemudian ada jengkel, bahkan ada emosi, jika itu menjadi pilek, menjadi salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Nah itu fokus, ulangi, nanti kan insya Allah kalau memang itu pileknya itu bertahun-tahun, kalau sudah paham, mulai nanti ringan, insya Allah sembuh. Dan banyak yang sudah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. biasanya dihinggapi pria atau wanita, Ustaz? Pria rata-rata ya, rata-rata itu pria. Rata-rata ya, kayak namanya kalau siapa yang pengidap penyakit jantung besar, pria apa wanita? Pria. Wanita ada nggak? Ada sih, tapi jarang, persentasenya kecil. Jadi kalau pilek, wanita ada. Tapi rata-rata pria karena dia berpikir yang kuat. Tapi lebih banyak lagi orang yang pilek rata-rata agak pendiam. Oh. Ya, ada ciri-ciri tertentu lah istilahnya. Jadi kayak orang yang kena skizofrenia, orangnya itu menyendiri kayak begitu. Seneng ngalamun, mikir sendiri ya seperti itu. Insya Allah. Jadi kalau ingin sembuh, insya Allah seperti tadi yang saya berikan dan dipelajari dan berubah. Sehingga itu kita jadi dengan lingkungan, kita melihat, kita berpikir, kalau memang itu kita di situ di titik itu menjadi imam, ya kasih nasihat, kasih masukan karena kita sebagai imam. Tapi kalau di lingkungan itu kita bukan imam, ya dengerin aja. Seperti itu. Kalau ditanyain baru menjawab. Insya Allah seperti itu aman di hadapan Allah Ta'ala, dan itu menjadi amal dari perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai sakit pilek menaun ya. Bagaimana beliau memberikan analisa, solusi, dan bahkan sebagian doa sudah diberikan juga. Mudah-mudahan bagi sahabat beriman yang menderita pilek yang menaun bisa langsung diaplikasikan, mudah-mudahan diberikan hidayah kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain.
Dan apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.